Apa jadinya jika pelindung terhebat dunia murim, salah satu dari 10 orang terkuat di bumi, ternyata adalah seorang monster yang menyembunyikan ratusan mayat di bawah tanah rumahnya sendiri? Hari ini, topeng suci sang Raja Pedang, Namgung Jaihak, akhirnya hancur berkeping-keping. Bukan karena serangan musuh, tapi karena pengakuannya sendiri di hadapan anak kandungnya. Baik Suryong tidak hanya datang untuk menghentikan perang, dia juga datang untuk mengadili sebuah kemunafikan yang telah terkubur selama puluhan tahun. Namun, membongkar rahasia klan terhebat di dunia memiliki harga yang sangat mahal. Dari kutukan naga hitam hingga kebangkitan Blood Demon yang baru, Murim kini berada di ambang kehancuran total. Inilah kisah jatuhnya sang legenda dan lahirnya kandidat Ten Supreme baru yang akan mengguncang sejarah. Sekarang, mari kita lanjut ceritanya. Karena tidak mampu menyerap semua energi, Suryong menyimpan relik jari tersebut ke dalam sebuah kotak kecil. Entah kenapa dia berhasil menekannya dengan paksa, tapi harus mencari apakah ada cara untuk menyerap kekuatannya tanpa efek samping. Kalau berhasil dilakukan, maka Hypen Divine Mystic Art akan naik tingkat. Ya, nanti sajalah mikirnya, gumam Suryong. Sekarang waktunya kembali. Tiba-tiba, ledakan kuat membuat tanah bergetar, membuat Suryong tersadar dari lamunannya. Sialan, ucap Suryong. Apakah monster-monster itu masih bertarung? Suryong bergerak ke lokasi pertarungan. Suryong mengintip di balik batu besar menggunakan penutup wajah. Mereka berdua sudah bertarung cukup lama dan masih berlanjut hingga sekarang. Namun, banyak luka di tubuh mereka. Haruskah kumanfaatkan pertarungan mereka? Pikir Suryong. Sword King melancarkan serangan ki pedang. Debu-debu beterbangan menutupi Black Knight Emperor. Namun di balik debu, Black Knight Emperor malah terkekeh sambil berkata, "Ah, ini asik sekali. Karma kembali dengan cara seperti ini. Apa kau dengar teriakan darahmu sendiri? Hah, kukira klan Namgung yang hebat bakalan beda. Ternyata sama saja dengan 20 tahun yang lalu. Diam kau, bajingan serangga." Mereka pun saling beradu serangan. Ya, seluruh garis keturunanmu akan diinjak oleh serangga ini, balas Black Knight Emperor. Dasar bajingan, kalau begitu akan kucabik jantungmu sebelum kau melakukannya. Serangan kembali dilancarkan, namun itu tidak cukup karena Black Knight Emperor mampu menghempaskan serangan tersebut hingga menghancurkan area di sekitar. Kau memang layak disebut Sword King. Meski begitu, kau lebih lemah dariku. Black Knight Emperor pun menyerang hingga membuat Sword King terhempas mundur. Black Knight Emperor kemudian menyadari bahwa Demonic Soul sudah diatasi, membuat Sword King menyeringai untuk pertama kalinya selama pertarungan terjadi. Sword King membalas, bisa-bisanya serpihan kultus darah mencoba menghancurkan klan Namgung. Inilah kekuatan klan terhebat di dunia, ucap Sword King membanggakan diri. Sword King kembali bersiap. Ulurkan kepalamu, akan kubunuh kau tanpa rasa sakit. Benarkah? Balas Black Knight Emperor. Tapi aku bosan sekarang, aku mau menikmati klan Namgung habis terbakar di sisimu sebelum membunuhmu secara perlahan. Sekarang sebaiknya kau mati saja. Satu serangan tak dapat ditangkap mata melukai bahu Sword King membuatnya terkejut. Sementara itu, Black Knight Emperor sudah berada di sampingnya dalam sekejap dan menendangnya hingga membuat Sword King terdorong mundur hingga jatuh berlutut. Sword King yang sudah kehabisan tenaga berkata, "Kau akan menyesali kesombonganmu itu." Diam-diam menunggu Black Knight Emperor mendekat, Sword King langsung menyerang menggunakan Demonic Art yang dia sembunyikan sejak awal. Hanya saja serangan itu dihindari dengan mudah. Black Knight tertawa, "Hahaha. Sudah kuduga, kau sudah mempelajari Demonic Art yang kau curi dari Yin Yang Demonic Supreme. Bodoh, kau kira bisa jadi lebih kuat." "Diam kau!" teriak Sword King yang tak henti-hentinya melancarkan serangan. Namun tak ada satupun yang mampu melukai Black Knight Emperor, karena serangan itu terlalu lambat di matanya. Bagaimana rasanya bertarung menggunakan pakaian yang tidak cocok untukmu? Mata Sword King memerah karena menggunakan seni demonik yang tidak sesuai dengannya. Black Knight Emperor langsung maju menyerang, menghempaskan kepala Sword King ke dalam tanah. Sword King masih melawan, dia mengayunkan pedangnya hingga membuat Black Knight Emperor melompat mundur untuk menghindar. "Haruskah aku mengajarimu untuk mengatasi efek sampingnya?"
Tanya Black Knight Emperor meremehkan. Tidak usah, ucap Sword King sambil mengayunkan pedangnya lagi. Namun, serangan yang dia terima dari Black Knight Emperor membuat tangannya melayang dan tergeletak di tanah, membuat Sword King sangat terkejut. Black Knight Emperor berkata lagi, "Dengar, akan kuberitahu karena kau membutuhkannya. Kau cuma harus lahir kembali sebagai manusia yang sesuai untuk Demonic Art." Artinya, Black Knight Emperor menyuruh Sword King untuk mati. Black Knight Emperor langsung maju menyerang menggunakan energinya, menusuk Sword King dengan pedangnya sendiri, hingga membuat tubuhnya berlubang dan dantiannya pun hancur. Tubuh Sword King bergetar dan kemudian ambruk. "Bunuh aku," ucap Sword King putus asa. "Menjengkelkan sekali, aku tak bisa membunuhmu. Tubuh dan lidahmu harus kupotong sampai kau tak bisa mengakhiri hidupmu sendiri." Black Knight Emperor kemudian menjambak rambut Sword King sambil berkata, "Tapi, matamu akan kubiarkan saja. Kau tahu alasannya kan? Karena kau akan melihatku menghabisi klan Namgung. Akan kucabik-cabik anakmu dan cucumu sampai mati." Mendengar itu, Sword King bergumam, "Orang ini serius, dia adalah iblis." Dengan tangan gemetaran dia memohon pada Black Knight Emperor. Black Knight Emperor berkata, "Ya, semuanya akan adil jika aku melakukannya kan?" Sword King dalam hatinya berkata, klan Namgung tak bisa runtuh seperti ini. Dia berkata, "Biarkan anak-anak." Black Knight Emperor tertawa dan berkata, "Bukannya kau juga pernah mendengar kalimat seperti ini sebelumnya?" Tawa Black Knight Emperor semakin menjadi-jadi. Hahaha. Suryong yang bersembunyi sejak tadi masih menunggu waktu untuk serangan dadakan. Dia bergumam, "Masih belum, sebentar lagi. Aku tak bisa menghadapinya secara langsung. Dia adalah monster yang terkuat yang ada. Tapi dia juga kelelahan." Black Knight Emperor menarik tangan Sword King sambil berkata, "Ayo ke klan Namgung bersama-sama." Suryong yang sejak tadi menunggu, menemukan kesempatan. Dalam sekejap, Suryong sudah berada di belakangnya dan bersiap menyerang. Dia bergumam, "Akan kuincar lehernya dalam sekali tebas." Sesaat sebelum Suryong membebaskan pedangnya, Black Knight Emperor menyadari kehadiran Suryong. Dia mencoba menahan serangan tersebut dan membuat bahunya terluka. Suryong terkejut juga, tak menyangka serangannya ditahan. "Siapa kau?" teriak Black Knight Emperor. Dia bergumam, "Kenapa dia bisa di sini? Siapa dia?" Tidak, meski begitu dengan bakatnya. Tiba-tiba Sword King berteriak, "Bunuh dia! Kau harus membunuhnya di sini. Bunuh dia demi kedamaian Murim." "Diam kau!" bentak Suryong dan Black Knight Emperor bersamaan. Serangan-serangan Suryong yang sangat presisi membuat Black Knight Emperor terdorong mundur. "Apa-apaan? Sudah berapa lama kau bersembunyi?" tanya Black Knight Emperor. "Aku hampir mati." Black Knight Emperor meledakkan energinya dan menyerang balik dengan bola-bola hitam berduri. "Dia benar-benar monster," gumam Suryong sambil menahan serangan yang datang. "Tak mau jawab ya," ucap Black Knight Emperor kesal. Merasa kehilangan peluang, Suryong mencoba trik licik. Suryong berkata, "Tetua kelima, mundur." Mendengar itu, Black Knight Emperor cukup terkejut dan bertanya, "Siapa kau?" Suryong melanjutkan, "Ini adalah perintah, mundur." "Siapa sebenarnya dirimu? Beraninya memerintahku?" teriak Black Knight Emperor disertai serangan energi hitamnya. Namun Suryong langsung menggunakan Heaven Divine Mystic Art menghempaskan energi hitam tersebut, membuat Sword King terkejut. Black Knight Emperor menghentikan serangannya dan berkata, Kau memakai Heaven Divine Mystic Art." Suryong kembali bergumam, "Seperti dugaanku, sekuat apapun dirimu, selama kau mempelajari Demonic Art Kultus Darah, maka kekuatanmu akan mengerut di hadapan Heaven Divine Mystic Art." Tidak masuk akal. Ada kandidat yang tidak kuketahui. Aku harus memeriksa dan mengonfirmasi identitasmu dulu, ucap Black Knight Emperor. "Kau kira bisa melakukannya?" tantang Suryong. "Meski kau mempelajari Heaven Divine Mystic Art, aku jauh lebih kuat darimu," ucap Black Knight Emperor sambil menyerang dengan kekuatan penuhnya. Suryong berkata, "Ya, kau lebih kuat saat kondisimu baik-baik saja, dan kau harus mempertaruhkan nyawa jika ingin menangkapku." Suryong langsung meledakkan semua energinya dan melenyapkan energi hitam yang datang menyerangnya. "Tidak mungkin, bagaimana bisa?" ucap Black Knight Emperor yang telah dikelilingi energi dari Heaven Divine Mystic Art.
Black Knight Emperor, sang monster dari kultus darah, akhirnya melarikan diri dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kemenangan ini hanyalah awal dari tragedi yang jauh lebih gelap. Karena tepat setelah ini, Baek Suryeong akan membongkar rahasia yang akan menghancurkan reputasi klan nomor 1 di dunia selamanya. Jika kalian menikmati perjalanan Baek Suryeong dalam menguncang Tentara Murim seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita sedang menuju puncak arts klan Namgung dan pengenalan anggota Ten Supreme lainnya yang jauh lebih berbahaya. Jangan sampai kalian tertinggal rahasia besar di balik Heaven Divine Mystic Art di video-video selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana akhir tragis dari Sang Raja Pedang. Kini, Suryeong mendatangi Sword King yang tergeletak bersimbah darah di bawah pohon. Dia membangunkan Sword King. Sword King pun membuka mata melihat Suryeong di hadapannya. Dia berkata, "Kau Baek Suryeong kan? Di mana Black Knight Emperor? Aku tak tahu, kau sudah sendirian saat aku datang." "Kau tak bertemu dengan pria berambut merah?" tanya Sword King lagi. "Ya, mana ku tahu," balas Suryeong dengan tersenyum. "Kenapa kau jadi kasar padaku? Kau meremehkanku yang kehilangan seni bela diri dan sekarat. Ternyata kau orang yang seperti ini." Suryeong membalas, "Apa? Kau tak layak dihormati dan aneh sekali. Kau kira aku meremehkanmu karena kau lemah?" "Lalu karena apa?" tanya Sword King. "Aku sudah melihat semuanya tindakan menjijikan yang kau lakukan. Markas di bawah kuburan klan Namgung, tulang belulang terkubur di bagian bawah sumur. Kau adalah dalangnya kan?" Suryeong menatap tajam. Ada jejak kultus darah di sana dan rekaman dari orang yang meninggal di sana. Sword King terkejut, rahasia besarnya diketahui. Dia terdiam sesaat, lalu berkata, "Awalnya kukira kau mata-mata kultus darah. Pertama kali melihatmu, aku teringat tentang energi yang kurasakan selama melawan kultus darah dulu. Sangat berbahaya dan jahat. Tapi kurasa tidak begitu. Kau takkan membiarkanku hidup saat ini jika dirimu anggota kultus darah." Suryeong berdiri, raut wajahnya tegas. Dia berkata, "Ada anak-anak tak berdosa di antara mereka yang kau bunuh." Sword King berkata, "Iya, aku memang membunuh semuanya untuk menyingkirkan saksi. Tapi kau, sebenarnya hal sangat salah apa yang sudah kulakukan. Mereka cuma serangga yang bahkan tidak tahu berterima kasih karena diselamatkan. Sudah benar, aku membunuh mereka." Sword King mencoba membenarkan perbuatannya. "Aku tak menyesali hari itu. Aku akan melakukannya lagi jika kembali ke masa lalu dan tetap bangga." Sword King memuntahkan darah. "Aku, sang Heavenly Blue Sword Namgung Jaehaek yang membuat klan Namgung menjadi klan terkuat di dunia," ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak. "Aku akan membongkarnya," balas Suryeong. "Ya, coba saja membongkarku nak. Memangnya siapa yang akan percaya? Akulah sang Heavenly Sword King, salah satu dari Ten Supreme Murim dan pemimpin terhebat sepanjang sejarah klan Namgung. Entah berapa kali nama aku dicemarkan. Ya, tindakanmu cuma jadi salah satunya. Namaku takkan bisa dinodai." Sebuah langkah kaki mendekat. "Aku akan hidup dan mati demi klan Namgung sampai akhir hidupku. Bahkan sekarang aku melindungi klan Namgung dari serangan kultus darah yang jahat." Ternyata Namgongsu tiba di sana. Sword King masih tertawa sambil berkata, "Memangnya ada akhir yang lebih baik dibanding itu?" "Wah, sepertinya kau akan naik ke surga ya," ucap Suryeong. "Memang tidak ada bukti atas tindakanmu." "Benar, jadi entah apa yang mau kau lakukan," balas Sword King. "Tapi aku punya saksi." Mendengar itu, Sword King terkejut. Dia bergumam, "Apa ada yang menguping?" "Ayah," ucap pemimpin klan Namgung yang berdiri tak jauh dari sana bersama Namgongsu. Mendengar dan melihat pemimpin klan, dunia Sword King seakan runtuh seketika. Semua rahasianya yang dia beberkan dengan mulutnya sendiri di hadapan anaknya. Sword King mencoba menjelaskan, namun pemimpin klan berkata, "Aku sudah mendengar semuanya dengan telingaku sendiri. Bahkan tetua dan yang lain pun ada di sana mendengar semuanya." Sword King masih berusaha dengan memfitnah Suryeong telah melakukan sihir padanya. Namun, pemimpin klan berkata, "Ayah, sudahlah. Akan kuperiksa markas di bawah klan Namgung. Akan kucari
Aku akan mencari tahu bagaimana bisa martial arts kita mempelajari seni demonik. Kalau memang benar ada yang menggunakan sihir padamu, akan kutemukan dan kubunuh dia. Aku bersumpah atas nama Klan Namgung. Tapi, jika sebaliknya, tak ada lagi tempat untukmu di kuburan Klan Namgung. Mendengar itu, dunia Sword King seakan runtuh sekali lagi. Dia memuntahkan darah. Kau, bisa-bisanya kau melakukan ini padaku. Tidak, kau tak bisa melakukan ini padaku, ucap Sword King. Pemimpin klan berkata, "Ayah, kita Klan Namgung bukan lagi klan terhebat di dunia," sambil memeluk ayahnya. Akhirnya, Sword King pun meninggal. Bukan sebagai pahlawan, melainkan aib bagi Klan Namgung. Suryong dengan tenang bergumam, "Yin Yang Demonic Supreme, semoga tenang di alam sana." Keesokan harinya, rumor mulai beredar dan bahkan orang-orang yang biasa bergosip tak percaya dengan rumor itu. Sosok iblis api menyerang Klan Namgung, setengah bangunannya terbakar sepanjang malam. Pasukan tak dikenal menyerang Klan Namgung saat malam hari dan mereka hampir dibinasakan. Orang-orang di kedai mulai ribut dan tegang karena rumor yang beredar, dan cuma butuh waktu singkat rumornya tersebar ke seluruh murim. Rumornya mengatakan bahwa semua tabib di wilayah Anhui dipanggil ke Klan Namgung. Katanya, setengah seniman bela diri mereka mati atau terluka dan sisanya hilang kewarasan. Iron Sword, Grandmaster pemimpin klan, kehilangan satu matanya, sedangkan Heavenly Blue Sword kini terkena luka dalam serius, jadi harus dirawat. Mungkin ada hubungannya dengan polutus darah. Seperti itulah rumor yang beredar di masyarakat. Mendengar rumor itu, seseorang berbadan kekar dengan aura kehijauan menghancurkan meja kerjanya sambil berkata, "Bajingan kultus darah, aku akan langsung berangkat." Namanya Ya Yulhuang, Peace King, salah satu dari 10 petinggi murim. Dia kehilangan guru dan saudara seperguruannya karena perang melawan kultus darah 50 tahun yang lalu. Karena didorong dendam, dia naik menjadi pemimpin aliansi murim. "Tenanglah ketua," ucap wanita yang memegang kipas. Belum ada konfirmasi bahwa pelakunya adalah kultus darah. Saat ini tim investigasi seharusnya sudah tiba di Klan Namgung. Tunggu saja laporannya untuk sekarang. Pemimpin aliansi berkata, bajingan kultus darah suka sembunyi macam tikus, akhirnya kembali menampakkan diri. Ternyata wanita tadi adalah Jegal Sojin, seorang jenderal strategis aliansi murim. Pemimpin aliansi terus memancarkan energinya sambil berkata, "Kita harus mempersiapkan diri karena mereka telah menunjukkan kekuatannya." Jegal Sojin bertanya, "Bersiap untuk apa?" "Kita harus bersiap untuk perang," jawab pemimpin aliansi dengan tegas. Murim telah lama hidup dalam damai, kini diterpa angin kencang. Keesokan paginya, di sekitar Klan Namgung, utusan dari pemimpin aliansi telah tiba. Mereka langsung disambut oleh pemimpin Klan Namgung tanpa berbasa-basi. Pemimpin klan menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka, bahkan kematian sang Sword King yang menjadi korban atas kejadian tersebut. Membuat utusan aliansi cukup terkejut mendengar informasi tersebut, namun melewatkan fakta bahwa sebagian anggota mereka kehilangan kesadaran karena bela diri demonik yang mereka pelajari. Setelah menjelaskan semuanya, pemimpin klan meminta mereka untuk kembali karena Klan Namgung yang akan menyelesaikan sisanya. Dan tidak lupa juga, dia menyampaikan bahwa seseorang yang menyelamatkan klan mereka adalah sang Trustworthy Harmonious Azure Dragon, Baek Suryong. Dengan begitu, rumor tentang sang Trustworthy Harmonious Azure Dragon menyebar ke seluruh murim dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, Suryong dan teman-temannya bersiap untuk kembali ke Akademi Azure Dragon bersama Nam Gongsu. Yang lain juga datang untuk menyampaikan salam perpisahan. Samayong dari Perumah Lembir dan juga dari Akademi White Tiger. Mereka berdua memberikan token balas budi pada Suryong dan berjanji akan bertemu lagi di Festival Bela Diri Surgawi. Selain itu, pemimpin klan berkata pada Suryong, dia tidak akan memberikan token balas budi, tapi kapanpun sang penyelamat memanggil, mereka pasti akan datang. Sebagai gantinya, pemimpin klan memberikan token bernama Good of Life and Death. Itu adalah token tabib paling hebat di dunia dan salah satu petinggi murim. Dia seperti angin, tidak akan mudah menemukan keberadaannya. Namun Suryong berterima kasih dengan menemuinya, mungkin
dia bisa menyembuhkan meridian Thousand Yin yang rusak. Dengan begitu, akhirnya mereka pun berangkat. Sekarang kita beralih ke markas rahasia kultus darah. Di sana, Black Knight Emperor berdiri di hadapan seseorang. Orang di hadapannya berkata, "Tetua kelima, bagaimana kau bisa gagal?" Black Knight Emperor menjelaskan kejadiannya. Saat dia melawan Sword King, ada pengganggu yang memakai penutup wajah. Karena itu dia mundur. Black Knight Emperor bertanya pada tetua pertama, "Bukankah Heaven Divine Mystic Art milik kultus tidak lengkap?" Tapi pria yang kulawan itu berambut merah dan bermata merah. Mendengar itu, tetua pertama terkejut. Padahal kandidat sebagai penerus Blood Demon yang lain sudah lenyap, kini tersisa Black Knight Emperor. Karena penasaran, tetua pertama meminta penjelasan lengkap dengan memancarkan energinya. Namun, Black Knight Emperor bergumam, "Tetua pertama saja tidak bisa menundukkanku, tapi Heaven Divine Mystic Art sialan itu." Karena sudah lama menunggu, Black Knight Emperor sudah tidak sabar. Dia kemudian meminta dibawakan Heaven Divine Mystic Art sekarang juga, meskipun itu belum lengkap. Namun tetua pertama menolak. Black Knight Emperor bertanya, "Kenapa? Apa tetua pertama takut kalau aku menjadi monster jika mempelajarinya? Tapi aku sudah menjadi monster." Black Knight Emperor langsung membunuh semua pengawal di belakangnya. Tetua pertama berkata, "Dasar bajingan, mulai sekarang tetua kelima ditetapkan sebagai pengkhianat kultus." Black Knight Emperor berkata, "Mulai hari ini, aku akan menjadi Blood Demon." Dia memancarkan energi kegelapannya. Tetua pertama bersiap menyerang dengan energi pedang. Dan pada hari itu, karena pemberontakan Black Knight Emperor, kultus bergenang darah. Sementara itu, para instruktur Akademi Azure Dragon bergerak secara lambat karena luka Namgongsu belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, setelah hampir kehilangan nyawa selama bertarung dengan kultus darah, para instruktur merasa perlu menjadi lebih kuat. Mereka bertarung tiap ada waktu luang selama perjalanan pulang. Di tengah-tengah waktu istirahat, Suryong merasakan kehadiran 3 orang master hebat, terutama yang berjalan di depan, dan mereka ada 8 orang dengan kemampuan mengesankan. Suryong meminta semuanya bangun dan bersiap. Ternyata yang datang adalah kepala akademi, wakil kepala, dan kakek Suryong, dan bahkan murid-murid Suryong. Tanpa basa-basi, Hewon langsung menyerang Suryong, dan ya, dia lagi-lagi terkapar di tanah tanpa bisa menghindar. Yang lainnya menyapa master mereka dan menanyakan keadaannya. Suryong berkata bahwa mereka sudah sedikit berkembang. Setelah itu semuanya beristirahat kecuali 5 orang yang sedang membicarakan kejadian di klan Namgung. Suryong juga meminta izin pada kepala akademi untuk pulang terlambat karena akan melatih murid-muridnya selama perjalanan pulang demi mendapatkan pengalaman langsung. 10 hari kemudian, mereka telah tiba di Nanchang. Sesaat sebelum sampai, mereka mengingat kembali kejadian selama pelatihan di gunung. Mereka masing-masing menghadapi hewan buas, dan beruntungnya Sahyuk bertemu Silver Tiger, makhluk spirit. Dan perjalanan selanjutnya mereka memasuki desa yang penduduknya banyak yang mati karena naga hitam bernama One Horned Demon. Seekor naga hitam dengan 1 tanduk. Namun di tengah-tengah perbincangan, Sahyuk mengagetkan semuanya. Karena dia mengaku berasal dari Green Forest, tempat para bandit berada. Dia sudah bersiap untuk dikucilkan. Namun, respon mereka di luar dugaan Sahyuk. Yang lainnya biasa saja, seakan mereka sudah tahu dan tidak peduli dengan hal itu. Wijicheon kemudian melakukan transmisi suara dan memberitahu Sahyuk bahwa dia berasal dari kultus darah, membuatnya lebih kaget tak percaya. Setelah itu, akhirnya Baek Suryong berhasil menemukan naga One Horned Demon dengan menggunakan bantuan dari anggota Green Forest terdekat. Pada akhirnya, mereka berhasil membunuh naga tersebut. Tapi karena kutukan terakhir, Suryong terpaksa menyerap energi demonik ratusan tahun dari naga tersebut ke dalam tubuhnya. Namun berkat bantuan dari Ibu Silver Tiger yang bersembunyi, serta muridnya yang berbagi energi setara 100 tahun, nyawanya bisa terselamatkan. Tapi tetap saja, ilusi dari mantan muridnya di kultus darah muncul di saat terakhir, dan dia pun terjatuh ke dalam Ki Deviation. Berkat mengingat murid-muridnya yang baru, Suryong bertahan dan akhirnya sadarkan diri.
Setelah itu, Suryong bertemu dengan ibu dari Silver Tiger dan mendengarkan ramalan malapetaka. Isi ramalannya adalah seseorang sedang menyebarkan kekuatan Heaven Defiance. Kalau tidak dihentikan, aturan alam akan tercungkir balik dan menyebabkan kehancuran. Itulah kenapa bukan hanya aku, melainkan kita semua harus jadi lebih kuat. Setelah sampai di dekat Manor White Dragon, mereka berencana untuk masuk diam-diam tanpa menyebabkan keributan. Hanya saja, mereka semua kaget setelah melihat ada banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Akhirnya, mereka memilih jalan lain, yaitu lewat belakang dengan cara memanjat dinding. Saat Suryong melompat masuk, tiba-tiba sebuah serangan langsung mengejutkannya. Bagaimana tidak, dia masuk ke rumahnya dan malah diserang. Ternyata orang itu adalah Nam Gongsu yang menjaga Manor, karena banyak sekali orang yang datang ke sana. Selain itu, Nam Gongsu juga sementara menyiapkan makan malam. Akhirnya, mereka berkumpul untuk makan malam bersama dan makan dengan kenyang. Nam Gongsu menjelaskan bahwa buah dari ketenaran Suryong adalah banyaknya ahli bela diri yang datang ke sini untuk menantangnya. Cukup penjelasannya, ucap Suryong. Dia sudah menduga itu, tapi jumlahnya terlalu banyak dari yang dia bayangkan. Nam Gongsu menjelaskan bahwa itu jumlah yang wajar untuk orang yang dijuluki salah satu Ten Supreme yang baru. Membuat Suryong terkejut dan namanya disebut akan mengisi kekosongan posisi di antara Ten Supreme. Itu membuat murid-murid Suryong sangat senang dan bangga karena gurunya masuk dalam 10 orang terkuat di Murim. Kematian Sword King hanyalah awal dari perang besar yang akan melibatkan seluruh aliansi Murim dan kultus darah. Sehebat apa pemimpin aliansi Murim yang baru dimunculkan sekarang, dan rahasia apa lagi yang tersimpan di dalam relik jari yang ia bawa? Jangan sampai ketinggalan kisah epik ini. Klik tombol subscribe di tengah layar sekarang juga, agar kalian menjadi orang pertama yang tahu saat rahasia Heaven Defy Mystic Art berikutnya terbongkar. Jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang ceritanya, silakan klik video di playlist yang muncul di sisi kiri layar untuk menyaksikan cerita dari awal, atau video di kanan layar. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di babak pertempuran selanjutnya. Saya Sani pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.